Jadi jangan jangan melihat lagi uang 2.000 itu sesuatu yang sangat dikit ya. Bahkan saya kemarin mau YouTube ya, mau nonton video YouTube. Sekarang YouTube itu ada ya sudah beberapa tahun ada layanan membershipnya gabung mulai dari harga 9.900, 10.000 rupiah lah. Jadi sebuah YouTube itu 10.000 rupiah, dia punya 1 juta subscriber ya, 1 juta subscriber. Nah, kalau dia punya 1 juta subscriber, let's say 1% dari situ mereka gabung, berarti ada 10.000 orang. 10.000 orang kali 10.000 rupiah sudah 100 juta. Oke, di kelas ini kita akan lanjut lagi berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Google. Oke, nah seperti kita tahu Google ini kan ada ahli Google-nya di sini, Bro Cak Firman ya. Nah, ada Cak Firman? Lama nggak? Ada, Oke, saya baru izin ya Kak gabung Firman Pak, ya. maaf. Oke, oke, nggak apa-apa. Ini tadi terlambat juga disampaikan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ya. Jadi di Google itu sendiri ada proses lelang ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti cari sesuatu di Google, di sana kan ada iklan ya, ada iklan yang muncul dan iklan yang muncul ini dia harus membayar ke Google. Jadi misalnya kita ada jasa iklan tentang pembayar apa instalasi ISP tadi oleh Kak Lalu ya. Nah, Kak Lalu harus membayar ke Google untuk ditampilkan di urutan pertama. Nah, oke, itu eh, cara Google mendapatkan duit ya. Jadi bilang, kok gratis sih? Ya karena mereka si Google ini mendapatkan duit salah satunya ya dari pembayaran orang yang membayar iklan ke mereka. Gitu. Nah itulah tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya Umi Safira tadi punya banyak pelanggan, maksudnya sudah ribuan pelanggan, maka ribuan pelanggan tadi ini itu bisa menjadi sebuah nilai yang sangat berharga bagi orang-orang yang punya market yang sama dengan kita, ya. Nah, jadi tadi kan misalnya Umi Safira punya market berkaitan dengan orang-orang yang suka snack box atau makanan-makanan di pagi hari itu ya. Nah, berarti mereka itu kan orang yang sibuk nggak sempat masak. Nah, berarti bisa jadi kita bisa arahkan mereka atau eh, tanda kutip menjual data ini, bukan menjual ya, tanda kutip maksudnya. Jadi memanfaatkan database yang sudah besar ini untuk bekerjasama dengan vendor tadi untuk mengiklankan atau men-share ya informasi terkait dengan catering mereka kepada pelanggan kita. Nah, gitu ya. Nah, tentu nanti dengan proses digitalisasi. Jadi Umi Safira mungkin bisa membuat semacam website, oke? Website pemesanan, kemudian penawaran, atau mungkin kalau proposal mungkin terlalu ini ya. Buat aja nanti misalnya di website yang di sana ada beberapa katalog-katalog, mungkin di bisnis WhatsApp bisnis juga sudah ada ya. Nah, itu bisa ditawarkan nanti seperti itu ya. Nanti tinggal kerjasamanya bagaimana itu beda lagi ilmunya. Oke, kemudian di sini ada perdagangan elektronik. Jadi Google itu yang tadinya hanya mesin pencari, mereka sudah menjual banyak ya, menjual buku juga termasuk di sana. Oke, nah lagi-lagi Google ini memanfaatkan data pelanggan. Ya, kalau di materi saya yang di kelas yang lain itu ada namanya customer lifetime value. Jadi kita di sana itu menghitung berapa sih sebenarnya nilai pelanggan kita ini sehingga dia bisa berguna bagi bisnis kita dan tentu dari jumlah pelanggan yang besar ini kita bisa optimasi dengan diversifikasi bisnis yang lain ya. Nah, teman-teman kalau tahu namanya Gojek ya pasti tahu lah ya. Gojek atau ya itu mungkin Grab ya kan. Mereka itu kan salah satu contoh bagaimana diversifikasi bisnis mereka yang tadinya hanya jualan apa itu? Gojek, jualan ojek saja kan? Nggak ada yang pernah kepikiran bahwa ternyata ojek ini yang tadinya hanya mengantar orang manusia bisa menjadi mengantar paket, kemudian mengantar apa itu namanya eh, makanan, kemudian antar apa lagi, termasuk membuka pijit bahkan ya. Termasuk kemarin juga mereka sudah buka layanan pulsa, pembayaran pajak, pembayaran SPP, whatever, whatever ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya data pelanggan.
bayangkan satu pelanggan yang mereka sudah akuisisi itu, ya, mereka sudah akuisisi kita sebagai pelanggan mereka daripada pelanggan saya ini. Contoh misalnya si Gojek ini punya pelanggan 100 juta orang, ya. Gojek ini punya pelanggan 100 juta orang. Coba cari di sana. 100 juta orang ini daripada mereka belanja di tempat lain, belanja pulsa lah contoh, ya, mending belanja di platform saya, ya kan? Lumayan lah, satu kali pulsa itu 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah misalnya. 2.000 rupiah kali anggaplah 10% dari situ yang belanja pulsa. Berarti 2.000 rupiah kali 10 juta orang, itu sudah 20 miliar. Dalam satu bulan, anggaplah mereka 20 miliar. Nah, Gojek punya berapa layanan tadi? Ya, 20 miliar. Dikali anggaplah ada 5 layanan misalnya. Ya kan? Nah, kalau pulsa mungkin hanya digunakan sekali sebulan lah ya, contoh. Tapi kalau misalnya pengantaran makanan, berapa kali? Apalagi orang yang malas masak, malas keluar, musim hujan, ya kan? Macet, padat. Satu kali pengantaran makanan mungkin mereka bisa dapat sampai let's say 3.000 rupiah lah. 2.000 lah. Supaya kita bisa membandingkan dengan harga parkir ya. Nah, 2.000 rupiah, 2.000 rupiah sekali antar makanan misalnya, antar makanan. Dia ambil juga dari driver sama ambil dari mitra si apa yang punya restoran misalnya. Berarti 4.000 rupiah. 4.000 rupiah yang pesan makanan misalnya 10 juta orang dalam satu hari. 40 miliar, teman-teman. Jadi jangan jangan melihat lagi uang 2.000 itu sesuatu yang sangat dikit ya. Bahkan saya kemarin mau YouTube ya, mau nonton video YouTube. Sekarang YouTube itu ada ya sudah beberapa tahun ada layanan membershipnya gabung mulai dari harga 9.900, 10.000 rupiah lah. Jadi sebuah YouTube itu 10.000 rupiah, dia punya 1 juta subscriber, ya, 1 juta subscriber. Nah, kalau dia punya 1 juta subscriber, let's say 1% dari situ mereka gabung, berarti ada 10.000 orang. 10.000 orang kali 10.000 rupiah sudah 100 juta. Ya. Nah, jadi bagaimana data pelanggan yang teman-teman sudah punya ini, ya, atau mungkin yang belum punya sekarang sudah harus memikirkan nih. Jadi bisnis kita itu bukan hanya sekedar mencari profit dari margin profit yang teman-teman dapatkan, tapi bisnis model itu harus sudah mulai melihat, oh kalau saya punya banyak pelanggan yang saya dapat dari aktivitas bisnis saya atau promosi, berarti saya harus mengkapitalisasi jumlah pelanggan ini untuk bisnis-bisnis yang lain, ya kan? Nah, coba ada nggak inspirasi dari teman-teman dari materi ini, kira-kira data pelanggan yang teman-teman sudah punya ini, itu bisa digunakan untuk bisnis apa saja? Silahkan. Saya tunggu ketikannya lah beberapa menit. Ambil minum lagi. Silahkan. Kali ini Rasida kerjasama dengan vendor lain untuk supply obat atau kesehatan, ya kan? Nah, Snackbox ternyata dapat order untuk drilling. Oke, kemudian nah, kumpulkan banyak database pelanggan. Itu nanti di materinya ada ya, kita belajar tentang customer lifetime value. Gerai produk jual donat frozen. Oh, itu bagus, Pak. Donat frozen ya. Nah, soalnya anak saya itu suka makan donat. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa jalan-jalan ke tempat donatnya Coach Ian ya. Eh, mana yang lebih penting? Optimalisasi marketnya dulu atau optimalkan SDM-nya dulu? Wah, ini bagus pertanyaannya. Oke, saya bahas saya bahas pertanyaannya dulu ini ya. Ini mungkin di luar dari materi kita tapi sangat relevan. Mana yang lebih penting, optimalisasi market atau SDM? Nah, oke. Jadi begini, saya menggunakan teori teori ada namanya teori eh, itu namanya eh, saya lupa namanya ya. Betul. Nah, jadi teori itu mungkin lihat pernah ikut teori ini ya, saya agak lupa namanya.
yang matriks, ada matriks 4 itu, ya. Nah, jadi di teori itu dikatakan bahwa sebelum kita sampai kepada finansial, ya, kepada finansial, ada 4 yang harus kita eh, perhatikan. Ya, BSC ya, BSC. Nah, yang pertama itu adalah SDM. Nah, yang kedua itu adalah proses bisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah financial, apa, pelanggan, baru kemudian finance. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau ditanyakan yang mana yang lebih penting, SDM-nya dulu atau marketnya dulu? Nah, kalau menurut saya, SDM dulu yang harus dioptimasi. Ya. Jadi gini, termasuk ownernya dulu ya, gitu. Jadi kita sebagai owner, saya juga sebagai owner ya, saya beberapa bisnis. Kita sebagai owner itu harus punya mindset secara komprehensif untuk melihat helikopter view dari bisnis kita, gitu. Jadi sebagai owner bukan hanya melihat berapa banyak penjualan ya, tetapi eh, bagaimana secara struktur dari bisnis kita ini, bagaimana supaya bisa bisa efisien kan begitu ya. Contoh, instead of atau daripada misalnya saya merekrut karyawan baru yang saya harus kasih magang, yang harus misalnya saya kasih misalnya tadi apa itu namanya, gaji tetap sebulan dan seterusnya. Nah, mending saya fokus untuk eh, outsourcing deh. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Contoh, misalnya gini, kalau bisnis laundry nih, ini saya berbicara tentang laundry karena ini salah satu bisnis yang saya lakukan sekarang gitu kan. Nah, misalnya gini, kita tidak ada gaji tetap misalnya, tapi saya mungkin rekrut, kamu bisa melipat, oke, kamu melipat gajinya sekian persen, gitu. Tapi kamu sudah punya ilmu di sana, kayak gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita sebagai kolaborator ini berkaitan nanti dengan materi bisnis model selanjutnya, yaitu kolaborator, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendevelop orang dari nol sampai kemudian dia bagus, banyak sakit hatinya biasanya, gitu. Karena tadi Bro Tony mengatakan salah satunya itu ya kalau dia sudah punya sesuatu, terkadang dia jual mahal, kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, waktu kita untuk mendevelop mereka ini sangat luar biasa kan, sangat butuh waktu yang sangat banyak, gitu. Nah, sehingga menurut saya daripada misalnya kita merekrut orang dari nol, ya mending kita optimalkan outsourcing tadi, ya, jasa sebagai freelance, mereka sebagai freelance mengerjakan hal sesuatu di bisnis kita, ya. Contoh saya berikan di bisnis apa itu, Benetton ya. Benetton itu salah satu produk baju fashion. Kebetulan itu jadi bisnis case study saya di mata kuliah juga gitu kan. Nah, mereka itu fokus kepada brandingnya. Sedangkan proses produksi, pro- produks, proses otomasi kemudian produksi itu mereka serahkan kepada auto store namanya, auto store seperti itu. Nah, karena untuk misalnya nih mereka harus, aduh Pak, bisa nggak saya bikin sistemnya, sistem robotiknya, kemudian sistem RFID-nya, sistem integrasi marketplace dengan itunya, itu kan lama banget dan harus menggaji, mempunyai R&D yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, jadi daripada kita punya R&D yang luar biasa mahal, yang penting kita bekerja sama dengan tadi vendor-vendor yang sudah bisa menjalankan bisnis itu. Nah, saya juga di pikiran saya sekarang, bagaimana efisiensi ini bisa terjadi. Contoh ya, yang tadinya di laundry ini kita ada jasa melipat, setrika dan seterusnya. Nah, makanya lahirlah laundry coin namanya ya. Laundry coin itu kan mereka hanya beli koin, ya mereka nyuci sendiri, gitu kan? Si siapa customer itu datang bawa bajunya, nyuci sendiri, jadinya sewa sewa mesin. Ini nanti saya akan berikan juga. Sewa mesin misalnya per jam berapa, atau misalnya per loading itu kan sekitar 5 sampai 7 kilo. Nah, itu tadi malam dan tadi pagi itu saya udah bikin sistemnya. Oh, tapi bukan bukan laundry coin namanya, tapi sewa sewa mesin cuci dan juga sewa mesin pengering. Nah, itu lebih lebih efisien lagi ya, seperti itu. Dan lebih efisien tenaga kerja gitu. Nah, makanya tadi di awal saya bilang bisnis kita ini mau apa konsepnya? Apakah kalau kita mau padat karya, berarti kita fokus kepada memperbanyak SDM,
ya kan? Nah, tapi kalau kita mau efisiensi, memperbesar profit, berarti bagaimana caranya kita mengotomasi semua sistem kita supaya semakin sedikit SDM yang kita gaji. Kayak gitu. Ya, jadi kembali lagi kepada value teman-teman, mau seperti apa bisnisnya, ya gitu. Jadi makanya penting sekali. Oh, ternyata di bisnis laundry itu tidak perlu kita, misalnya tadi yang pertama, kita tidak perlu saya punya banyak sampai 8 mesin sampai 16. Saya kemarin mulai bisnis laundry, ya teman-teman, itu hanya satu mesin cuci dan satu mesin pengering. Itu pun bekas. Ya, alhamdulillah sekarang ada tambah satu mesin, itu pun mesin biasa aja, yang keuntungannya itu sudah, ya satu tempat sudah sekitar 5 sampai 6 juta per bulan. Ya. Nah, berarti eh, kalau misalnya kita duplikasi ke tempat-tempat lain kan dengan modal seadanya tadi, itu kan sudah bisa ya. Nah, belum lagi kita jadikan ya, saya cerita lagi nih, Pak. Laundry ada di Bandung itu ya. Laundry itu dia tidak ada mesin di sana. Dia sama sekali tidak punya mesin, tetapi dia hanya sebagai drop point yang tahu nggak jumlahnya. Satu hari itu dia bisa sampai kurang lebih 40 sampai 50 pelanggan. Nah, kalau 40 sampai 50 pelanggan tanpa mesin cuci ya, karena proses pencucian itu ada di tempat lain lagi, mungkin di kampungnya dia ya, di beberapa di tempat yang agak jauh dari kota, mungkin hanya setengah jam dari situ. Nah, itu kan efisiensi ya. Nah, kita bayangkan tuh, 40 orang aja kali 3 kilo itu sudah 120 kilogram. 120 kilogram kali 6.000 itu sudah hampir sejuta sebulan sehari ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu bisnis model. Bagaimana caranya kita membuka sebuah bisnis tanpa kita mengorbankan semua resources kita di sana. Nah, seperti itu ya. Termasuk mungkin kerjasama juga. Kalau kita sebagai pemilik bisnis laundry, saya punya mesinnya, saya punya tempatnya, kita kerjasama dengan drop point. Orang yang misalnya tokonya sudah di tempat yang ramai, kita kerjasama dengan dia, udah revenue sharing aja. Sekali 1 kilo, kamu dapat 1.000 rupiah per kilo. Nah, jadi kita nggak perlu sewa tempat di sana. Jadi dengan mempelajari model bisnis ini, teman-teman nanti akan punya banyak ide-ide yang bagaimana kita supaya bisa efisien, meminimalkan risiko, ya kerugian di awal pada saat kita memulai bisnis. Dan itu sudah saya lakukan eh, beberapa kali ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke ketersediaan apa ini? Terjamin ya. Nah, ini contoh di Google ya. Di Google itu dia ya 7 kali 7 hari ya untuk itu. Kemudian pendapatan tersembunyi. Nah, ini tadi pendapatan tersembunyi kayak AdSense itu ya, gitu ya. Nah, gratis. Kemudian Google monetasi penggunanya melalui penjadian iklan bertarget. Nah, jadi inilah kenapa kita dapat iklan ya. Ya, kalau kamu mendapat gratisan, nonton video gratis atau nonton baca web gratis, tentu harus kena iklan dong. Nah, kayak gitu kan. Kita juga ya, software-software AI itu atau parafrase itu kita bisa dapat gratis kalau misalnya kita setuju untuk terpapar iklan kayak gitu ya. Nah, makanya dengan jumlah pelanggan yang besar yang Bapak Ibu sudah punyai itu menjadi emas sebenarnya ya. Makanya ada istilah bahwa data the new gold is database ya. Jadi database itu adalah emas baru ya di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan, nah, fokuslah kepada bagaimana mendatangkan sebanyak mungkin jumlah pelanggan di bisnis kita, ya. Kemudian nanti bisa mendiversifikasi bisnis itu menjadi bisnis-bisnis lain, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi pembagian pendapatan, ya. Jadi si Google ini kan berbagi pendapatan dengan, contohnya kan Pak Deddy Mulyadi, ya, dan seterusnya. Apa YouTuber-YouTuber itu, ya kan, seperti ini. Nah, jadi ini salah satu model ya tadi saya bilang ya, modelnya misalnya kita drop point laundry di 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 tempat keramaian ya, kamu dapat 1.000, misalnya harganya 6.000, sewa tempat 1.000, kemudian ke saya 5.000. Nah, seperti itu kan bisa juga ya. Nah, jadi di bisnisnya teman-teman semua, silahkan nih, kira-kira ada nggak model bisnis yang teman-teman itu bisa menjadikan konsep pembagian pendapatan ini kepada orang-orang yang punya kapasitas di sana.
untuk kita bisa ini ya. Contoh apa lagi bisnis apa tadi ini? Bisnisnya Pak Khairil apa bisnisnya? Belum ada ininya bisnisnya ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian penyedia solusi. Nah, oke, penyedia solusi. Contoh kalau di bisnis kita ya, kalau di Google Business School itu nanti kita hanya bukan hanya sekedar sekedar orang yang mengajarkan tentang bisnis. Nah, tetapi nanti kita akan menyediakan misalnya, oke Anda bermasalah dengan periklanan, berarti kita nanti ada layanan layanan Google Ads, ya, kayak gitu. Kita ada menawarkan layanan Google Ads. Kita menawarkan layanan Facebook Ads atau Meta Ads yang sebenarnya pelaksananya itu bukan orang GBS, ya. Jadi bukan bukan kita, bukan sumber daya kita yang kita gaji secara tetap, tapi kita kerjasama dengan vendor-vendor tadi, gitu ya. Nah, termasuk nanti misalnya kita kerjasama dengan pemilik situs website, kemudian misalnya nanti vendor-vendor teknologi. Nah, itu nanti akan kerjasama dengan kita, ya, seperti itu. Sehingga nanti eh, peserta-peserta kita yang membutuhkan layanan layanan service tadi, bagaimana saya mau buka bikin websitenya, oke pakai jasa ini. Saya mau bikin apa namanya video tutorialnya, pakai jasa misalnya jasanya apa coach Tony misalnya, ya kan? Saya mau iklan Google Ads-nya, oh pakai jasanya coach Firman misalnya, men SEO-kannya seperti itu, ya. Nah, kemudian apalagi jasa untuk financial manajemennya itu mungkin ada lagi nanti, mungkin tentang perpajakan ada lagi nanti, seperti itu, ya. Jadi di bisnisnya teman-teman itu pasti ada rangkaian-rangkaian, ya, bisnis lain yang kira-kira pelanggan ini butuh juga dengan jasa itu atau produk itu, ya. Nah, makanya dari sekarang contoh ya kayak tadi laundry ya. Mungkin saya akan buka bisnis, eh, misalnya jualan daster, ya kan, atau berikan mereka bonus daster sebagai bentuk layanan tambahan. Ya, seperti itu. Nah, kayak tadi misalnya, kalau bisnis laundry itu mereka kan mungkin mereka mereka datang ke bisnis itu ya karena mereka tidak punya mesin cuci. Kalau 6.000 per kilo itu mungkin terlalu mahal bagi mereka yang harus menunggu sampai 3 hari. Kan itu kan 3 hari tuh 6.000 per kilo ya, atau 7.000 lah. Nah, kalau misalnya satu loading itu di mesin cuci kan rata-rata 5 kilo ya, 5 sampai 6 kilo. Nah, kalau 5 kilo kali 6.000 itu kan 30.000 3 hari. Nah, kalau misalnya untuk layanan ekspres itu 12.000, ya kan? Berarti 12.000 dikali 5 kilo itu kan 60.000, ya kan? Nah, daripada mereka harus nunggu 3 hari dan harus bayar 60.000 kalau ekspres, mending mereka, ya kan? Mereka sewa mesin cuci saja. Mesin cuci misalnya sewanya anggaplah, saya sudah hitung tadi ya, menghitung biaya listriknya, biaya airnya, kemudian biaya SDM ya, gaji karyawan, sama biaya sewa dan juga keuntungan. Nah, disitulah di financial management kita belajar cost structure ya, struktur cost dalam bisnis kita apa saja. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat, oh ternyata modal dasarnya ini adalah kurang lebih kalau dijual semuanya dengan keuntungan kurang lebih 23 sampai 25.000. Nah, makanya kalau misalnya lihat ya di di Bandung itu rata-rata koin ya, laundry coin itu rata-rata 20 sampai 25.000 kan, seperti itu. Nah, itu unit cost-nya ada, sudah dihitung ya. Nah, jadi jemuran di rumah, ya kan? Saya punya misalnya dia punya, udah deh saya punya jemuran, saya jemur aja sendiri gitu. Kan ada orang yang capeknya itu karena cuma capek mencuci aja, aduh capek mencuci gitu kan. Jemur nanti saya aja deh sendiri. Nah, jadi dengan 20.000 mereka sudah terpecahkan gitu. Dibanding tadi 60.000. Berarti kan ada hemat 40.000. Nah, hemat 40.000 tadi itu dia harus menjemur lagi. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Menjemur lagi seharian gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mau menggunakan, oke saya mau pakai jasa apa sewa mesin cucinya juga atau sorry mesin pengering itu berarti 20.000 lagi gitu kan seperti itu. Nah, jadi kita bisa memecah ya. Jadi teman-teman sebagai pemilik bisnis itu perlu melakukan inventarisasi. Kira-kira ini orang perlu nggak sih mereka harus dilipatkan pakaiannya?
ya kan? Karena tidak semua orang pengen ah paling nanti dipakai aja lagi. Yang penting kering langsung pakai, gitu kan? Jadi terlalu lama kalau 3 hari. Nah, berarti dengan cara begitu kita bisa memberikan customize ya kebutuhan pelanggan tadi berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu nanti jumlah pelanggan kita itu akan semakin berkurang. Kalau lagi-lagi tadi, ya pelanggan yang tadinya, oh kita harus butuh pelanggan yang bisa melipat, bisa mempacking, ya itu akan berkurang seperti itu. Nah, jadi pengurangan nilai yang kita berikan tadi akan berpengaruh terhadap pengurangan harga secara akumulatif yang mereka bayar nantinya. Nah, di situ nanti akan kita bandingkan. Nah, Anda mau 40.000, silahkan bisa sekarang, paling sekitar 2 jam sudah bersih. Daripada 60.000 kami kerjakan, nah, itu terserah nanti. Ya kan? Nah, orang kan akan memilih, saya mending 20.000 korban, mengerjakan nanti 3 jam, atau saya, udahlah, 20.000 ini saya mengerjakan sendiri. Berarti saya bayar waktu saya 20.000 untuk mengerjakan mencuci 1 jam, mengeringkan 1 jam. Ya, 20.000 itu tidak termasuk nanti melakukan packing dan juga melipat. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita perlu menginventarisasi semua kebutuhan-kebutuhan tadi sehingga nanti pelanggan-pelanggan yang eh, jasa kita tidak mereka butuhkan semuanya, satu rantai itu cukup menggunakan bagian-bagian kecil. Sehingga kita bisa melakukan apa namanya kategorisasi ya dari bisnis yang kita punyai nanti. Oke, nah jadi itu teman-teman ya. Jadi silakan kira-kira apakah layanan bisnis yang kita berikan sekarang ini itu terlalu lengkap bagi mereka, ya seperti itu. Jangan-jangan mereka hanya perlu, oh saya pengen nyucinya aja deh. Saya cuma pengen keringkan. Apalagi kalau musim hujan ya, ada orang punya mesin cuci di rumah. Sekarang kan musim hujan tuh, banyak mesin cuci, punya mesin cuci, tapi nggak punya pengering, ya kan? Butuh waktu 3 hari untuk bisa kering tuh. Nah, berarti kita ada jasa khusus jasa pengeringan pakaian. Ya, oke. Ya, dan lain-lainnya. Jadi silakan teman-teman itu banyak sekali ide-ide. Saya setelah kuliah MBA ini itu banyak banget ide-ide yang mau saya kembangkan ya. Tapi lagi-lagi karena harus beresin kuliah dulu, karena lumayan mahal juga kuliahnya, jadi harus saya bersabar dulu ya. Nah, sehingga harapan saya dengan ilmu yang saya berikan ke teman-teman semua ini, itu bisa ilmu saya bisa bermanfaat lah untuk bisa di-apply ke bisnisnya teman-teman semua. Gitu. Oke, mana lagi sebentar ya. Nah, ini kan Kang Firman jasa iklan ya kan. Kemudian lagi lanjut ya. Mana ini tadi? Swalayan. Nah, kalau swalayan ini sebagian besar kalau ada Google di atas sebenarnya dia secara independen. Oke, pada personal menyediakan konten untuk komunitas antar pengguna yang saling mendukung. Nah, jadi ini ya kayak semacam toko lah ya, gitu. Jadi sama seperti siapa itu namanya tadi Gojek ya kan. Nah, jadi jumlah pelanggan yang sudah banyak ini mereka jadikan sebagai toko ya. Jadi banyaknya mitra-mitra yang ada di sana yang untuk menjadi mitra dari Gojek. Oke, seperti itu. Nah, saya juga punya, kebetulan saya ruko saya yang ada di Sulawesi itu ya, itu kan baru lantai satu itu untuk laundry sama depot airnya. Nah, rencananya lantai duanya itu saya mau pakai untuk karena masih luas itu ada 100 meter lebih ya. Di atasnya itu saya akan jadikan sebagai apa itu namanya bimbel atau kursus lah ya. Ada yang ngajar nanti di sana. Nah, kemudian di bagian depan itu akan jadi kafe kayak gitu. Dia ya, jadi kafe. Nah, tetapi kafe itu bukan kita yang miliki. Oke, nanti kita sewakan tempat itu kayak Alfamart sekarang kan. Nah, itu Alfamart itu atau Yomart itu kan di depannya itu adalah ada gerobak-gerobak yang mereka menyewa tempat itu untuk jualan. Gitu. Karena si Alfamart tadi atau pemilik tempat tadi pengen mengoptimasi lahan mereka seperti itu. Nah, jadi coba lihat kira-kira di tempat yang kita punya ini eh, apakah masih bisa dioptimasi untuk bisnis lain ya yang ketika orang datang ke sana itu bisa memberikan nilai tambah bagi bisnis kita seperti itu. Oh, berarti ini pelanggan saya ya kan saling terkait seperti itu ya. Nah, jadi nanti harapan saya ketika nanti di sana ada kursus atau ada bimbel, maka ibu-ibu itu nanti akan nungguin anaknya tuh.
ya kan? Mungkin anaknya untuk bisa dan mungkin dari jam 4 sore sampai setengah 6. Nah, di sana mereka akan minum kopi dan seterusnya ya, minum jus dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari situ mereka nanti akan menjadi pelanggan kita di bisnis depot air minum dan di bisnis laundry. Nah, termasuk mereka daripada nungguin anaknya waktunya kosong sambil ngopi, mending mereka sambil nyuci. Gitu Lia ya. Udahlah saya jam 4 nanti aja lah. Saya sekalian bawa ngantar anak, sekalian ngopi di sana, janjian sama teman, sekalian nyuci dan ngeringin pakaian. Jadi pulang itu mereka sudah kenyang, ya kan? Makan malam bahkan anaknya sudah belajar, misalnya belajar apalah di sana ya, bimbel atau membaca atau baca Quran dan seterusnya. Nah, kemudian mereka juga pakaiannya udah beres, kemudian kita berikan bonus misalnya air minum yang bagus. Misalnya kita ada air minum apa sih kemarin itu yang bagus RO ya, kayak gitu. Nah, itu semua adalah inventarisasi pelanggan yang kira-kira kita bisa mendiversifikasi produk-produk kita untuk kita berikan kepada satu pelanggan ini, gitu ya. Nah, sehingga bisnis kita kan di bisnis itu ada namanya akuisisi, biaya akuisisi ya. Nah, jadi bagaimana biaya akuisisi tadi, ketika misalnya kita eh, sudah mendapatkan mereka dari hasil iklan, dari hasil apa, spanduk, banner dan seterusnya, itu tidak hanya berkutat atau tidak hanya dikapitalisasi oleh satu jenis bisnis, ya, tapi kita bisa mengkapitalisasi data pelanggan tadi, menawarkan bisnis kita atau menawarkan bisnis orang lain, di mana orang lain ini harus membayar sejumlah duit tertentu kepada kita untuk kita bisa iklankan. Jadi gitu ya. Eh, Makanya kenapa sekarang di bisnis ini kita tidak perlu berdiri sendiri ya. Seperti itu. Saya dulu waktu bisnis TOEFL itu saya udahlah saya sendiri aja gitu. Tapi nggak jadi duit juga tanda kutip ya. Nah, tapi setelah saya kerjasama dengan orang dengan potensi saya dan potensi dia, ternyata jadi duit yang ratusan ribuan kali lebih besar seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman makanya sekarang kita fokus nih ya. Nah, jadi di bisnis kelas di GBS ini, sebenarnya kita itu fokus di awal itu adalah Anda itu kompetensi intinya di mana. Nanti setelah teman-teman punya kompetensi inti, baru nanti melihat orang-orang itu yang akan di-hire sebagai mitra, sebagai vendor, sebagai subkon misalnya ya, atau sebagai karyawan, itu orang apa saja, jenis apa saja kompetensinya, sehingga nanti kita bisa membentuk ekosistem bisnis yang saling melengkapi. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Bayar per penggunaan. Nah, ini ya, produk periklanan ini kalau di Google itu ya, memungkinkan pelanggan untuk menetapkan anggaran per periode tertentu. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau di Google itu ya, kalau di Google, contoh ini saya bagi mungkin yang mereka yang teman-teman belum terlalu familiar di Google ya. Misalnya jasa apa ya? Jasa ISP, ISP Bandung. Oke, sponsor. Nah, mungkin sudah tahu semua ya. Nah, di sini kan ada di halaman satu ya, meskipun tidak di bagian atas, tapi saya asumsikan dia di bagian atas. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi eh, kita akan membayar si siapa ini? Mega Vision ya. Mega Vision ini akan membayar ke Google ketika iklan ini diklik. Nah, jadi dulu saya pernah punya pengalaman ya, harga iklan itu mulai dari 10.000 rupiah per klik menjadi 400 rupiah per klik gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Itu kan ada ilmunya ya. Bagaimana caranya eh, biaya klik ini bisa semurah mungkin? Itu ada ilmunya lagi. Nah, itu ilmunya eh, Coach Anwar dan Coach Firman lah gitu. Meskipun saya juga ada, tapi mungkin sudah jadul ya, sudah 4 tahun yang lalu. Nah, tapi ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa eh, kita bisa, oke, kita bisa memberikan jasa kita kepada klien, oke, itu berbasis hasil. Contoh misalnya begini. Saya mungkin akan menerapkan eh, apa itu namanya layanan bisnis ya, layanan coaching bisnis misalkan. Misalnya berapa? Misalnya begini, misalnya coach atau Mbak siapa tadi, Rosiana misalnya ya kan.
Misalnya dia omsetnya sekarang 100 juta per bulan. Gitu kan. Nah, kalau misalnya dia pakai jasa saya, oke, bagaimana targetnya? Misalnya 150 juta, ya kan? Nah, berarti, oke, berarti ada penambahan 50 juta, ya, gitu deh. Nah, berarti nanti misalnya, oh, kalau ada penambahan 50 juta omsetnya, atau misalnya profit lah, supaya enak ya. Misalnya profitnya bulan ini 100 juta. Oke, bulan depan pengennya 150. Oke, berarti eh, kira-kira bisa nggak Pak Umar bantu saya dapat 150 juta per bulan? Nanti konsesinya adalah, ya kan? Konsesinya adalah ya 10% dari sana. Nah, kan bisa aja kan? Oke, berarti, oh oke, berarti 150 juta, berarti 10% kan 15 juta nih. Nah, saya sebagai konsultannya, oke, nggak usah bayar saya, Bu. Misalnya Ibu Irsan, saya bilang gitu kan. Ibu nggak usah bayar saya, tetapi kalau nanti ada peningkatan pelanggan, sorry, peningkatan profit 150 juta, ya kan? Ibu Rosiana membayar saya 10% dari sana, alias 15 juta, eh, saya sebagai konsultannya. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita ini kan aja, tapi kontraknya mungkin 1 tahun misalnya, seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, ada juga misalnya contoh nih, kayak kemarin saya iklan di Meta Ads ya, di Meta Ads misalkan eh, kita dari 1,3 juta biaya iklan itu kita dapat 100 WA yang masuk, ya kan? Berarti, oh, kita bisa kerjasama nih misalnya dengan travel umroh misalnya ya, travel umroh. Anda butuh berapa contoh nih? Anda butuh berapa WA masuk, WA pelanggan ya, yang bertanya tentang umroh. Oke, misalnya saya butuh 100, ya gitu kan, 100 WA yang masuk. Nah, oh berarti oke, kalau seperti itu Anda membayar biaya iklan 1,3 juta nih. Nah, ini jadi nanti si siapa si travel umroh tadi yang membayar 1,3 juta iklan. Nah, terus kita sebagai yang punya jasa, yang punya skillnya apa? Oke, setiap ada WA yang masuk, itu kamu bayar saya misalkan, let's say 30.000. Kan si yang punya ini tadi sudah punya bayangan kan? Oke, berarti misalkan, oh dari 100 orang yang masuk tadi, anggaplah 10 orang yang tertarik dan kemudian 5 orang yang eh, membayar untuk umrohnya. Nah, kalau di umroh itu kan sekitar 1 sampai 1,5 juta ya, gitu ya. Berarti 1,5 juta dikali 5 orang kan 7,5 juta. Nah, kayak gitu kan. Nah, 7,5 juta keuntungannya dikurangi dengan biaya tadi 1,5 juta biaya iklan ya. Nah, kemudian tadi apa itu namanya? Lima apa namanya? 100 orang tadi 3 juta. Nah, berarti sisanya itu kan adalah penghematan, nah kan? Nah, tetapi si travel umroh tadi, pelanggan yang dimiliki ini, yang tadi dia bayar iklan 1,5 dan kemudian bayar 30.000 kali 100 orang, itu adalah 3 juta, berarti kan 4,5 juta. Jadi dengan modal 4,5 juta, dia sudah dapat 100 WA masuk, baru kemudian untuk tahap pertama, 5 orang yang closing. Itu kan sudah untung tuh. Sudah untung 3 juta lah ya. Dari 7,5 menjadi kurang 4,5 juta tadi modalnya, dapat 3,5 juta. 3 juta lah. Gitu. Nah, tetapi 95 orang sisanya ini, dia bisa promosi lagi sampai bertahun-tahun dengan sampai berbulan-bulan ya, berhari-hari untuk mengakuisisi orang tadi. Gitu. Nah, saya sebagai yang pemilik jasa iklan tadi, ya saya juga tidak punya hak lagi untuk mengakuisisi pelanggan tadi, ya kan? Karena WA-nya itu adalah berada di apa namanya nomor handphonenya si umroh tadi, gitu. Nah, itu kita bisa membuat seperti itu, begitu. Jadi eh, kan banyak selama ini kan, saya bayar iklan, pokoknya berapa biaya iklannya, misalkan 3 juta. Tapi 3 juta itu hanya dua yang masuk WA-nya, atau 3 orang, atau 10 orang, kayak gitu kan. Nah, tetapi ketika misalnya nanti kita menyampaikan kepada klien kita, oke, misalnya nanti kamu kita target sekian ya, berapa targetnya sekian, bayar saya sesuai dengan jumlah sekian. Jadi misalnya tadi dengan jumlah 1,5 juta biaya iklan ke Meta, oh ternyata dapat 50 orang nih. Oke, berarti 50 orang dikali 30.000. Itulah jasa iklan saya yang harus Anda bayar, ya. Kayak gitu. Jadi itu bayar per penggunaan. Nah, jadi teman-teman bisa memikirkan nih kira-kira di bisnis jasa itu kira-kira apalah yang bisa dibayar per penggunaan sehingga nanti eh,
kita bisa fokus kepada hasil, ya, sehingga itu nanti akan sangat recommended ya untuk orang-orang selanjutnya yang menggunakan jasa kita. Oke, apa nih? Google. Oke, pasar dua sisi ini tadi ya. Google mendapatkan data kita, ya kan, kemudian data kita ini dijual oleh Google tanda kutip kepada pemilik bisnis yang nanti akan mempromosikan bisnisnya di Google, ya.